Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Yeni di channel Fisika Pancen YO. Yes, oke. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar tentang besaran dan satuan. Dengan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai pada hari ini adalah 1. Menganalisis berbagai besaran fisika. 2. Membedakan besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya. 3. Menyusun tabel 7 besaran pokok, lambang besaran, dan satuan internasional. 4. Mengkonversi satuan dari berbagai besaran turunan. 5. Menganalisis dimensi besaran. Baiklah, kita mulai besaran pokok dan besaran turunan. Apa yang dimaksud dengan besaran fisika? Perhatikan contoh berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda sering mengamati warna bunga, tinggi badanmu, pemandangan yang indah, massa tubuhmu, baju yang bagus, selang waktu lari, suara merdu, kecepatan mobil, siswa yang rajin, dan lain-lain. Tinggi, massa, waktu, dan kecepatan dapat Anda ukur dengan alat ukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya, tinggi badanmu 155 cm, massa tubuhmu 45 kg, selang waktu lari 20 detik, dan kecepatan mobil 60 km per jam. Semuanya ini dikelompokkan dalam besaran fisika. Kemudian warna, indah, bagus, merdu, dan rajin tidak termasuk besaran fisika. Jadi kesimpulannya besaran fisika adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Untuk memahami lebih lanjut, perhatikanlah 3 pernyataan berikut. Panjang meja belajarmu 125 cm. Massa Siti 50 kg. Waktu yang diperlukan untuk pergi ke sekolah 40 menit. Dari pernyataan A, kalian bisa melihat bahwa panjang merupakan suatu besaran. 125 adalah nilai dan sentimeter adalah satuannya. Dari pernyataan B, massa adalah suatu besaran. 50 adalah nilai, sedangkan satuannya adalah kilogram. Dari pernyataan C, waktu adalah suatu besaran. 40 adalah nilai, dan menit adalah satuannya. Sekarang perhatikan, satuan panjang adalah meter, satuan massa adalah kilogram, satuan waktu adalah sekon. Semua besaran ini satuannya tidak diturunkan dari satuan besaran lain. Sehingga besaran ini dikelompokkan dalam besaran pokok. Satuan luas adalah meter persegi. Satuan ini diturunkan dari besaran pokok panjang yang satuannya adalah meter. Satuan kecepatan adalah meter per sekon. Diturunkan dari besaran pokok panjang dengan satuan meter dan waktu dengan satuan sekon. Massa jenis, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Diturunkan dari besaran pokok massa yang satuannya kilogram dan besaran pokok panjang yang satuannya adalah meter. Besaran-besaran seperti luas, kecepatan, massa jenis, semuanya dikelompokkan dalam besaran turunan. Jadi, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu, dan besaran ini tidak diturunkan dari besaran-besaran yang lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari salah satu atau lebih besaran pokok. Dalam fisika sudah ditetapkan 7 besaran pokok dan satuannya menurut sistem internasional yang disingkat dengan SI, seperti nampak pada tabel berikut. Besaran pokok ada 7, yaitu panjang, satuannya meter,
disingkat dengan M. Dimensinya adalah L besar. Massa, satuannya kilogram, disingkat dengan kg. Dimensinya adalah M besar. Waktu, satuannya sekon, disingkat dengan S. Dimensinya adalah T besar. Arus listrik, satuannya ampere, disingkat dengan A besar. Dimensinya I besar. Suhu, satuannya Kelvin, disingkat dengan K besar. Dimensinya adalah theta. Intensitas cahaya, satuannya kandela, disingkat dengan CD. Dimensinya adalah J besar. Jumlah zat, satuannya mol, disingkat dengan mol, dimensinya adalah N besar. Ada dua besaran pokok tambahan, yaitu sudut datar dan sudut ruang. Sudut datar memiliki satuan radian, disingkat dengan rad, sedangkan sudut ruang memiliki satuan steradian, disingkat dengan SR. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Satuan besaran turunan ditetapkan berdasarkan satuan besaran pokok. Contoh besaran turunan. Yang pertama adalah luas. Dalam fisika, lambang luas adalah A, yaitu area. Satuan internasionalnya meter pangkat 2 atau meter persegi. 2. Volume. Lambang besarannya adalah V, volume. Satuan internasionalnya meter pangkat 3 atau meter kubik. Kemudian, massa jenis. Lambang besarannya adalah Rho. Satuan internasionalnya adalah kilogram per meter kubik. Kecepatan. Lambang besarannya adalah V kecil. Satuan internasionalnya adalah meter per sekon. Percepatan. Lambang besarannya adalah A. Dari bahasa Inggris acceleration. Satuan internasionalnya adalah meter per sekon kuadrat. Gaya. Lambang besarannya adalah F atau force. Satuan internasionalnya adalah Newton, yaitu kilogram meter per sekon kuadrat. Usaha atau kerja. Lambang besarannya adalah W. Work. Satuan internasionalnya adalah joule atau kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Daya. Lambang besarannya adalah P besar. Power. Satuan internasionalnya adalah watt, yaitu kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Tekanan. Lambang besarannya adalah P besar. Pressure. Satuan internasionalnya adalah Pascal, yaitu kilogram per meter sekon pangkat 2. Satuan standar. Yang pertama adalah standar satuan panjang. Standar panjang internasional yang pertama kali dibuat adalah sebuah batang yang terbuat dari campuran platina iridium yang disebut meter standar. Meter standar ini disimpan di lembaga berat dan ukuran internasional, di International Bureau of Weight and Measure, Sèvres, dekat Paris. 1 meter didefinisikan sebagai jarak antara dua goresan pada meter standar yang bersuhu 0 derajat Celcius. Pada tahun 1960, satuan standar panjang diubah, yaitu 1 meter didefinisikan sebagai 1.650.763,73 kali panjang gelombang sinar jingga yang dipancarkan atom-atom gas krypton 86 di dalam ruang hampa
pada suatu peristiwa lucutan listrik. Kemudian, definisi ini pada tahun 1983 berubah lagi, di mana 1 meter standar yaitu jarak yang ditempuh oleh cahaya di dalam ruang hampa selama selang waktu 1/299.792.458 sekon. Satuan massa standar. Standar satuan untuk massa adalah kilogram. Standar internasional untuk massa adalah sebuah silinder platina iridium, yaitu sebuah kilogram standar. Kilogram standar ini disimpan di Lembaga Berat dan Ukuran Internasional, Sèvres dekat Paris. Berdasarkan perjanjian internasional, kilogram standar ini ditetapkan memiliki massa 1 kilogram. Jadi, 1 kilogram adalah massa sebuah kilogram standar yang disimpan di Lembaga Berat dan Ukuran Internasional. Yang ketiga adalah standar satuan waktu atau sekon. Pada awalnya, tahun 1889 sampai 1967, orang menggunakan kejadian alam yang berulang, yaitu waktu putar bumi pada porosnya atau yang kita sebut dengan rotasi bumi. 1 kali rotasi bumi ditetapkan 1 hari. Dari standar 1 hari inilah 1 sekon didefinisikan berdasarkan hari matahari rata-rata, yaitu 1/60 kali 1/60 kali 1/24. Dihasilkan nilai 1/86.400. Dengan ditemukannya jam atom, 1 sekon didefinisikan sebagai berikut. 1 sekon adalah selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium 133 untuk melakukan getaran sebanyak 9.192.631.770. Sekarang kalian akan belajar tentang dimensi besaran. Dimensi memiliki peran yang cukup penting dalam menyatakan sifat fisika dari suatu besaran. Dimensi dari 7 besaran pokok dalam sistem internasional adalah 1. Panjang, dimensinya adalah L besar. 2. Massa, dimensinya adalah M besar. 3. Waktu, dimensinya adalah T besar. 4. Suhu, dimensinya adalah theta. 5. Kuat arus, dimensinya adalah I besar. 6. Intensitas cahaya, dimensinya adalah J besar. 7. Jumlah zat, dimensinya adalah N besar. Contoh dimensi besaran turunan. Tentukan dimensi dan satuannya dalam sistem internasional untuk besaran turunan berikut. Nah, contohnya adalah volume. Di sini, volume dilambangkan dengan V. Rumus volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Satuan volume adalah meter kali meter kali meter, atau sama dengan meter pangkat 3, disebut dengan meter kubik. Dimensinya, karena di sini adalah meter, meter adalah besaran pokok dari satuan dari panjang, sehingga dimensinya adalah L pangkat 3. Kemudian kecepatan. Kecepatan dilambangkan dengan V kecil. Rumus kecepatan adalah jarak bagi waktu. Satuan kecepatan meter per sekon atau meter sekon pangkat min 1. Karena meter adalah satuan dari panjang, maka dimensinya panjang adalah L besar. Sekon pangkat min 1 adalah dimensi dari waktu, maka dimensinya adalah T pangkat min 1. Yang ketiga adalah kecepatan. Kecepatan adalah kecepatan dibagi dengan waktu. Satuan dari kecepatan meter per sekon, sedangkan satuan waktu adalah sekon. Maka sama dengan meter sekon pangkat min 2. Oleh karena itu dimensi dari meter adalah L besar.
Dimensi dari sekon adalah T besar. Karena sekonnya pangkat min 2, maka T-nya juga pangkat min 2. Jadi dimensi dari percepatan adalah LT pangkat min 2. Kemudian massa jenis. Massa jenis dilambangkan dengan Rho. Rho sama dengan M per V. M adalah massa, V adalah volume. Massa memiliki satuan kilogram, sedangkan volume memiliki satuan meter kubik atau meter pangkat 3. Sama dengan kilogram kali meter pangkat min 3. Dimensinya adalah karena kilogram merupakan massa, maka dimensinya adalah M besar. Sedangkan meter adalah dimensinya L besar. Karena meternya pangkat min 3, maka L-nya juga pangkat min 3. Sehingga dimensi dari massa jenis atau Rho sama dengan M, L pangkat min 3. Kemudian contoh berikutnya adalah momentum. Momentum merupakan hasil kali antara massa dengan kecepatan. Massa satuannya adalah kilogram, sedangkan kecepatan satuannya adalah meter per sekon. Kalau disederhanakan menjadi kilogram meter sekon pangkat min 1, sehingga dimensinya adalah M, L, T pangkat. Setelah kalian mempelajari tentang dimensi besaran, sekarang kalian akan belajar tentang konversi satuan. Konversi satuan ada dua macam, yaitu konversi makro dan konversi mikro. Konversi makro merupakan konversi satuan dari besar ke kecil, sedangkan konversi mikro merupakan konversi satuan dari kecil ke besar. Untuk satuan makro, kita mulai dari eksa, peta, tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, meter. Sedangkan konversi mikro kita mulai dari meter, desi, senti, mili, mikro, nano, piko, femto, atto. Jadi meter di sini adalah sebagai satuan patokan dalam satuan internasional. Di mana 1 eksa merupakan 10 pangkat 18 meter. 1 peta 10 pangkat 15 meter. 1 tera 10 pangkat 12 meter, dan seterusnya. Sedangkan untuk konversi satuan mikro, misalkan saja 1 nano, kita ambil 1 nano 10 pangkat min 9 meter. 1 femto 10 pangkat min 15 meter. Dari satuan makro semakin ke bawah, nilai pangkat akan semakin kecil, akan semakin berkurang 3. Misal, dari eksa ke peta, pangkatnya tadinya 10 pangkat 18, berkurang menjadi 10 pangkat 15. Kemudian, kalau konversi mikro, semakin ke atas, maka pangkatnya akan semakin bertambah. Misalkan, dari nano ke mili. Nano 10 min 9, mili 10 pangkat min 3. Contoh, kalian disuruh mengkonversikan satuan 600 nanometer menjadi satuan kilometer dan gigameter. Langkah yang harus kalian tempuh adalah membuat tangga terlebih dahulu. Dari tangga yang paling atas yaitu eksa, peta, tera, giga, mega, dan kilo. Kemudian tangga yang kedua adalah kilo, hekto, deka, satuan internasional, desi, senti, dan mili. Lalu tangga yang ketiga adalah mili, mikro, nano, piko, femto, dan atto. Untuk tangga yang paling atas, semakin turun satu tangga, maka harus dikali 10 pangkat 3. Sedemikian rupa ketika tiap naik satu tangga, harus kalian kali dengan 10 pangkat min 3. Kalau untuk tangga tengah, mulai dari kilo sampai mili, sekali turun, kamu kali 10 pangkat 1. Sedangkan sekali naik ke atas tangga dari mili menuju ke kilo, maka harus kalian kalikan 10 pangkat min 1. Untuk tangga yang bagian bawah, dari mili sampai atto, sekali turun dikali 10 pangkat min 3. Maaf, dikali 10 pangkat 3.
Sedangkan dari atau ke mili, sekali naik dikali 10 pangkat min 3. Contohnya adalah 600 nanometer. Kita tulis terlebih dahulu 600 dikali dari nano bagian sini ya, menjadi kilo adalah naik. Nano ke mikro adalah min 3. Min 3 naik lagi ke mili, min 3 lagi, berarti min 6. Mili di sini, min 6 tadi ya. Min 6 naik ke senti, 1 kali berarti min 7. Ke desi, min 8. Ke satuan internasional meter berarti min 9. Lalu ke dekameter, min 10. Ke hektometer, min 11. Ke kilometer baru min 12. Jadi harus kamu kali dengan 10 pangkat min 12. Lalu kita jadikan dengan notasi ilmiah. 600 kita jadikan notasi ilmiah menjadi 6. 6 kali 10 pangkat. Nolnya ada 2 ini, kalian masukkan ke sini. Ditambahkan, berarti 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 12, jadi 10 pangkat min 10. Lalu, untuk ke gigameter, kalian naik lagi. Tadi kilometer sini ya, naik lagi ke sini. Nah, ini 10 pangkat min 10. Sekali naik dikali 10 pangkat min 3. Berarti min 13 min 16. Jadi 600 nanometer hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 16. Bentuk baku bilangan atau notasi ilmiah. Bentuk baku bilangan ada 2 macam. Bentuk baku bilangan besar dan bentuk baku bilangan kecil. Yang dimaksud dengan bilangan besar pada bentuk baku adalah bilangan yang lebih dari 10. Misalkan 100, 12, 1000, dan lain-lain. Bentuk baku bilangan besar dinyatakan dengan A kali 10 pangkat N. Dengan nilai A lebih besar sama dengan 1 kurang dari 10, di mana N adalah bilangan asli. Pangkat N dapat diperoleh dari banyaknya pergeseran koma desimal. Bentuk baku yang kedua adalah bentuk baku bilangan kecil. Yang dimaksud dengan bilangan kecil pada bentuk baku adalah bilangan-bilangan di antara 0 dan 1. Bentuk baku bilangan kecil dinyatakan dengan A kali 10 pangkat min N. Dengan A nilainya lebih besar sama dengan 1 kurang dari 10. Dan N adalah bilangan asli, yaitu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Pangkat N dapat diperoleh dari banyaknya pergeseran ke kiri dari tanda koma desimal. Contoh notasi ilmiah. Ubahlah bilangan di bawah ini ke dalam notasi ilmiah dengan 3 tempat desimal di belakang koma. Contoh 1 merupakan contoh bentuk baku bilangan besar. Ingat, notasi ilmiah harus lebih besar sama dengan 1 kurang dari 10. Perhatikan contoh di bawah ini. 1 sekon adalah selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium 133 untuk melakukan getaran sebanyak 9.692.631.770 kali. Penulisan 9.692.631.770 merupakan bilangan lebih dari 1. Oleh karena itu, bentuk ini harus kita ubah menjadi bentuk 9 koma. Maka kalian harus menggeser koma maju ke depan dari angka paling belakang yaitu 0, kita ajukan sampai angka sebelum 9. Mari kita lihat, kita maju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena kita maju 9, maka dikali 10 pangkat positif 9. Sehingga didapatkan hasil bahwa
nilai 9.192.631.770 menjadi bentuk baku 9,192631770 kali 10 pangkat 9 kali. Karena diinginkan 3 tempat desimal di belakang koma, maka pembulatannya adalah 9,193 kali 10 pangkat 9. Untuk contoh yang kedua ini adalah bentuk baku bilangan kecil. Berdasarkan percobaan Wien, dapat diperoleh rumus persamaan lambda maksimum kalikan suhu sama dengan 0,002898 meter Kelvin. Bentuk ini adalah bentuk kurang dari angka 1. Oleh karena itu, karena bentuk baku harus lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari 10, maka kita harus membentuknya ke dalam angka 2 koma. Koma ini kamu mundurkan 1, 2, 3 sampai angka 2. Kita sudah mundur 3 langkah. Karena mundur 3 langkah, maka harus dikali dengan 10 pangkat min 3. Sehingga penulisannya menjadi 2,9898 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Demikianlah anak-anak. Semoga kalian semua paham dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.